Keangkeran gunung di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, bukan hanya isapan jempol belaka. Mulai dari penampakan pendaki goib, korban kecelakaan di gunung, hingga pasar goib bubrah di Merapi yang menjadi bukti konkret betapa angkernya gunung di Indonesia. Tak hanya itu, faktor pemilihan hari pun harus diperhatikan agar tidak terkena musibah seperti yang dialami oleh Mas Klewo. Apa kabar Mas Glewo? Ya, kabar baik masih. Mudah-mudahan jenengan baik juga nggih. Ya, Sehat, nggih. terima kasih sama-sama. Mas Glewo, terima kasih mau berbagi kisah dengan Malam Mencekam ya. Dan juga kepada subscriber Malam Mencekam, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Mang Ei dan tim masih berada di kota Semarang, tepatnya di Tanjakan Gombel. Nah, di belakang ini tepat adalah Tanjakan Gombel ya. Dan di depan ini pemandangan adalah pemandangan yang indah sekali. Ini adalah kota Semarang, bisa terlihat di kamera ya. Jadi ini di ketinggian. Nah, ngobrol-ngobrol dengan ketinggian, hari ini kita akan tampilkan sebuah kisah nyata pendakian gunung. Nah, Mas Glewo akan berkisah kepada kita waktu mendaki di Gunung Sumbing. Gunung bener. Sumbing itu di Wonosobo ya Mas ya. Wonosobo. Itu berapa orang waktu mau mendaki itu? Saya mendaki ke Gunung Sumbing itu 2 orang Mas, dari Semarang saya 2 orang. Karena memang sebelum masuk ke komunitas Pala, saya dulu sering berangkat 2 orang, 3 orang, hanya segelintir orang. Jadi waktu itu ke Gunung Sumbing hanya 2 orang dari Semarang. Ya, tujuannya main aja atau Enggak, tujuan hiburan? saya memang pada saat itu kan saya memang suka mendaki. Jadi saya memang berencana ingin mendaki ke semua gunung yang ada di Jawa Tengah. Oke, baik. Mas Glewo ini aktivitasnya apa? Saya aktivitasnya biasanya ngamen Mas, atau biasa disebut dengan jaker. Jadi dari kafe ke kafe gitu ya? Dulu itu sebelum pandemi, sekarang saya beralih ke angkringan sama resto, warung gitu. Biasalah ninggal kota biar disawer. Kelihatannya suaranya bagus nih ya. Bisa aja. Bisa nyanyiin sebuah lagu ciptaannya Mas Glewo sedikit saja? Oke. Jangan panjang-panjang, Iya, sedikit aja. Sedikit saja nggih. Lembah, bukit dan gunung, tempat kami merenung, menyapa alam raya, menggugah jiwa raga, mengalir mata air, perjalanan terukir, angin membelai, menyentuh, menggapai. Oke, luar biasa. Keren suaranya. Nah, yang ingin ketemu Mas Glewo ini kalau ke Semarang silahkan ya. Di mana standby-nya? Biasanya markasnya di mana? Untuk saat ini saya biasa di Bebek Goreng Mas Budi. Di jalan apa itu? Ya biasanya saya kalau dapat tugas yang paling sering ya di Lamper, Jalan Lamper sama Kedong Mundu. Oke. Itu yang paling sering, tapi kadang-kadang di Jalan Mojopahit sama Jalan Walter itu. Oke. Nah, Sobat MM yang mau bertemu dengan Mas Glewo dan ingin dinyanyikan lagu-lagunya silahkan ya ke tempat yang tadi disebutkan. Terima kasih. Ini kita berada di Tanjakan Gombel ya Mas Glewo? Iya betul, Tanjakan Gombel. Katanya ini mitosnya terkenal dengan keangkerannya atau cerita-cerita banyak korban di sini. Apa yang pernah didengar? Dulu kalau di sini kan sebelum dibangun jembatan itu banyak kecelakaan. Mitosnya kan kalau turun sebelum satu jalur ya, masih 2 jalur. Kalau turun tuh setiap kali mereka yang kecelakaan itu kalau ditanya belakangnya konon mencium bau amis atau bau bangkai dulu.
Setelah mencium bau bangkai, remnya mereka blong. Masih sampai sekarang seperti itu. Nggak tahu ya, setelah dibangun ini hal itu nggak pernah terjadi. Udah nggak ada Nggak sekarang. ada. Nggak tahu kalau yang di Ski Garden, di belakang yang di dalam itu saya nggak tahu. Kejadiannya selalu malam hari ya. Selalu kerja selalu marah. Nah, sobat Malam Mencekam, seperti biasa sebelum kita mendengarkan kisah dari narasumber, Malam Mencekam telah menyiapkan kenang-kenangan. Ini berupa t-shirt untuk Mas Glewo. Waduh. Oke. Terima kasih Malam Mencekam. Nanti dipakai ya Mas ya. Ya, Suka nggak nih? suka sekali. Nanti dipakai ngamen ya. Iya. Jangan lupa Oke. nih. Nanti kalau keliling-keliling. Saksikan selalu Malam Mencekam YouTube. Nah, Jangan lupa subscribe. sambil promosi ya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan dititipin lagi. Nanti pulangnya boleh diambil dengan hadiah yang lainnya. Mas Glewo, kejadian ini waktu mendaki Gunung Sumbing itu tahun 2000 berapa? Bukan. Tahun 98. Oh iya, 1998. tahun Belum 98. Jadi berdua dengan temannya naik ke gunung. Di sana menemukan hal-hal yang di luar nalar. Oke, kita dengarkan kisahnya. Mang Ei dan tim dari Tanjakan Gombel serta Mas Glewo mengantarkan kisah ini. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Silakan Mas Glewo. Saya kan waktu muda kan memang suka naik gunung. Sebelum saya masuk ke komunitas PA, saya suka naik gunung hanya 2 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu. Karena saya tertarik sekali dengan gunung, makanya saya punya keinginan pengen mendaki gunung se-Jawa Tengah. Yang awalnya saya kalau naik gunung yang sendiri di Ungaran, paling sering saya di Ungaran. Naik gunung sendiri. Nah, kejadiannya sekitar tahun 98 saya mendaki ke Gunung Sumbing. Saya belum pernah ke sana. Saya mendatangi teman saya, sebut saja namanya Yanto. Ayo Yan, naik gunung yuk. Sama siapa? Ya berdua lah, wong loro karo aku berdua. Gua ndak mau ah. Masa naik gunung kok 2 orang tok. Alah, ndak apa-apa. Aku kan ya kadang juga biasa sendiri. Aku juga biasanya karo si Paijo. Oh karo Paijo, iya kadang aku ke sama Paijo 2 orang. Lah gunung di Gunung Sumbing. Gak aku ndak punya uang. Alah rapopo. Tak angkosi. Jadi kengko tak angkosi kabeh tak nganu mangkat baku bareng. Akhirnya teman saya si Yanto mau. Seperti pendaki lain saya mengambil hari Sabtu. Saya ke rumah Yanto. Si Yanto ia ikut berangkat dengan saya, tapi yaitu ongkos saya, logistik saya, bahkan tas karier pun saya pinjami yang 50 liter. Punya saya sendiri 150 liter yang tingginya segini gitu. Ketika saya berangkat dari rumah Yanto, banyak sekali yang ketinggalan, sedikit-sedikit ketinggalan, apa-apa ketinggalan. Kok sepertinya kok nggak boleh naik gitu. Tapi ya rapopo Yan, ora ndak gitu. Akhirnya saya sama Yanto tetap berangkat. Terus akhirnya kita berangkat lah. Berangkat naik bis. Kita naik bis. Kalau nggak salah pada waktu itu kita naik bis 2 kali. Kita pindah ke jurusan yang ke Wonosobo. Terus sampai di sana kita kan belum pernah, saya kan belum pernah naik sana. Hanya kata teman-teman saja kalau di sana naik bis ini. Nanti kalau sudah di perbatasan yang jalan Sumowono nanti kiri jalan bilang sama kernetnya basecamp Garung. Jadi di basecamp Garung nanti kita turun di situ. Kalau nggak salah tuh tepatnya basecamp Garung itu Desa Jambu, kecamatannya Kledung kalau nggak salah. Itu ya
Jadi Gunung Sumbing itu antara Wonosobo dan Temanggung. Aku sama Yanto sampai di sana sekitar sore jam 5 sebelum maghrib. Saya istirahat sebentar di base camp, cari yang dekat musola. Biasa kita kalau mau mendaki kita biasa setelah malam, setelah gelap. Saya sama Yanto istirahat, sholat maghrib dulu. Waktu teman saya sholat, saya sudah selesai sholat, saya melihat ada cewek sendirian, sepertinya pendaki lain sendirian. Yan, wah hebat. Itu loh, mana itu cewek yang duduk di sana sendirian tuh loh. Mau naik gunung sendiri. Kamu tadi dari rumah saya aja ndak berani. Wong berdua sama saya. Wah iya ya. Itu cewek kok berani berangkat sendirian. Saya nggak mau pedulikan, saya pikir paling ada temannya yang lain, dia menunggu teman. Saya terus sama Yanto kembali istirahat sambil menunggu azan isya. Setelah azan isya kita sholat, dalam perjalanan pertama saya sedikit terkejut, Mas. Loh kok cewek yang saya lihat tadi, loh kok cewek itu sudah di depan saya, sudah jalan sendiri di depan itu. Ya saya menceritakan dengan teman saya, anehnya teman saya tidak melihat. Terus akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Otomatis kan yang tadi saya lihat kan otomatis kan ke depan. Perjalanan ke gunung kan selalu malam. Sampai enggak tahu, sekiranya sebelum pos 3. Sebelum pos 3, saya bertemu dengan pendaki lain yang lagi istirahat. Terus akhirnya kita berkenalan, mereka ternyata mahasiswa dari Bandung. Yang saya ingat, mereka 5 orang, yang saya ingat Nesati sama Wawan. Ya kita akhirnya ngobrol di situlah. Kita istirahat, makan-makan, ya ngopi, bikin mie. Kalau pendaki kan suka masak mie sendiri gitu, pakai parafin, sambil merokok, menghabiskan rasa lelah sebentar. Kemudian setelah selesai istirahat, ayo gabung rak sama saya. Oke lah, gabung rame-rame yuk, naik gunung rame-rame yuk. Bareng-bareng jalan aja. Setelah perjalanan kembali melewati pos 4, perjalanan antara pos 4 dan pos 5. Nah, ini saya baru terkejut. Pada situ kan kebetulan saya kan di depan. Saya senter ke depan. Loh, Yanto, itu kok cewek yang sing delok tadi yang kita lihat tadi kok wis neng kono ya jagung dewean ya, duduk sendirian. Setelah sampai dekat dengan dia, kami semua bertanya, "Lho Mbak kok dewean, lho Mbak kok sendirian?" Setelah kita datangi, kita hampiri. Beramai-ramai kita datang ngobrol. Saya melihat si cewek tadi itu, dia berambut pendek, wajahnya cukup lumayan manis, tas kariernya warna merah, kecil, paling mungkin sekitar 25 liter. Dia hanya dengan pandangan kosong. "Mbak, dari mana Mbak?" "Kulo Saleh Semarang Mas." Dengan logat Jawanya yang kental pada itu dia santun, saya anggap santun. "Loh kok bisa sendirian?" "Saya ditinggal teman-teman sudah jalan ke depan." Bilangnya begitu. Jelasnya lagi, saya ingin menyusul teman-teman yang ada di depan. Tapi enggak ketemu juga, mungkin sudah terlalu jauh. Terus untuk teman yang dari Bandung saya tadi, Wawan bilang tadi, "Ya udah toh, kita jalan bareng wae yuk. Kita nanti cari sama-sama daripada mbaknya sendirian kan kasihan gitu." Tapi anehnya teman yang dari Bandung satu lagi malah bilang gitu, "Jangan, enggak usah, nanti kita bawa risiko, itu rombongan yang lain kok kalau ada apa-apa," bilang gitu. Tapi si Wawan sama si Santi tetap ngeyel. Akhirnya kita berkenalan dengan cewek yang tadi, sebut saja namanya Bunga. Ya berasal dari Semarang tapi nggak jelas Semarangnya di mana. Setelah kita rame-rame, ayo berangkat, kita jalan rame-rame, kita putuskan si Santi sama si Bunga jalan di depan aja. Ya karena
Karena cewek ya harus jalan di depan seperti biasa, leadership dan ada penjaring. Jadi Santi, Bunga, yang nomor 3 saya di belakang, Yanto, kemudian keempat teman yang lain. Setelah sampai ke pos 4, perjalanan antara pos 4, saya kok merasakan aroma-aroma yang tidak seperti biasanya. Aroma-aroma yang janggal. Seperti misalnya bau bunga kenanga, kemudian berubah jadi bunga semboja, kembali lagi bunga kenanga semboja hilang. Setiap saya berusaha mencium ke depannya si bunga tadi, kembali bunga tercium aroma itu. Saya berbisik karo Yanto, Yan, kayaknya ki Mbak Bunga ki nganu ki ora ndak beres ini. Bawaan saya selalu seperti itu, firasat saya seperti itu. Tapi si Yanto teman saya, wah kamu ki, aku ki sudah penakut, malah kamu menakut-nakuti saya. Si Yanto bilang begitu. Ya tapi bisa saja toh wong ini delokno ki mambu rak. Ora mambu, masa kamu ndak mencium bau itu? Aku mencium bau itu loh Yan. Sianto bantah, bener aku rak mambu, kamu jangan menakut-nakuti saya. Kemudian perjalanan lagi mendekati pos 5. Lo kok berhenti? Ndak tahu ini bunga tiba-tiba spontan berhenti ya. Saya tanya, kenapa Mbak Bunga? Seperti yang tadi, dia dengan wajah kosong, dengan sedikit pucat. Saya mau istirahat, saya capek. Jawabnya datar seperti itu. Ya udah toh, ayo istirahat. Akhirnya kita istirahat di situ. Kita buka termos, buka apa, bikin kopi. Si Bunga duduk, terus si Bunga bilang, sesaat saya pengen pipis. Bilang gitu. Apa Mbak Bunga? Saya pengen pipis. 2 kali. Ya sudah sih, San, Mbak Bunga itu tolong antar. Si Santi mengantar Bunga untuk mencari tempat buang air kecil. Saya dengan teman-teman lain tidak ada punya firasat apa-apa. Ya biasalah ngobrol, tertawa-tawa, merokok. Sambil sejenak bikin kopi. Setelah beberapa saat, si Santi berlari-lari. Hei, kawan-kawan. Otomatis kan saya dan rombongan terkejut juga. Loh, kenapa San? Ada apa? Si Santi bercerita, si Bunga enggak ada. Loh kok enggak ada tuh gimana? Kan sama kamu, di sebelah kamu, enggak mungkin enggak ada toh. Ya saya enggak tahu, wong tadi itu saya antar, dia tuh pipis di sebelah saya. Saya kan pakai senter, enggak mungkin waktu pipis saya senteri kan enggak mungkin. Saya hanya menghadap ke kiri sebentar, begitu saya melihat ke kanan, si Bunga sudah tidak ada. Ora mungkin nek Bunga ra ono, memang Bunga ki setan. Ya enggak tahu tapi memang benar tidak ada. Akhirnya saya dan teman-teman rame-rame, ayo, wan golek. Ayo Yan golek Yan rame-rame rombongan bareng-bareng rame-rame. Ya sekitar 10 meter kita cari ke tempat yang Bunga sama Santi sama Bunga untuk pipis tadi. Teman-teman berpencar dengan pakai senternya masing-masing. Kebetulan yang menemukan malah si Santi. Santi dengan senternya ke bawah sedikit tebing sekitar 10-12 meter. Si Santi hanya melihat sebuah tas warnanya merah. Seperti yang saya katakan di belakang tadi, tas warnanya merah. Wan, ada tas warnanya merah. Kayaknya punya Bunga. Loh punya Bunga tadi kan ditinggal di sana. Waktu tidak ditinggal di
samping batu tadi. Akhirnya rame-rame senter disorotkan satu arah gitu ke 7 senter. Ternyata benar tas si bunga ada di situ. Loh itu benar-benar tas si bunga. Secara kebetulan si Santi lagi. Si Santi tasnya senternya diarahkan ke sekitar 4-5 meter ke samping kiri ada sosok si bunga di situ. Ya kami belum memastikan dulu ada sosok di situ. Kembali lagi kami agak turun ke bawah. Yuk kadang kameramen agak turun ke bawah, pegangan, agak turun ke bawah. Kita sorot bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, saya terkejut. Ternyata sosok itu yang tergeletak itu ternyata sosoknya si bunga tadi. Ya wah, astagfirullah. Loh itu bunga. Loh kok sampai di situ? Loh ini ceritanya bagaimana? Iki piye ini gimana nih? Kami semua bingung, enggak tahu apa yang dilakukan. Kita akhirnya menggasek. Akhirnya kita naik lagi agak sedikit ke atas lagi. Saya tuh dari bawah, saya cerita sama mereka. Saya tuh ya Mas ya, dari bawah tuh sebenarnya sudah melihat bunga Mas. Dari pos 1 tuh sudah melihat bunga sendirian. Sebelum saya ketemu jenengan di pos 3, terus di antara pos 2 sama 3 tuh saya cuma melihat bunga lagi jalan sendirian Mas. Dan ketika pos 3, pos 4, saya sudah merasakan keanehan seperti apa Mas? Aku tuh mencium bau yang tidak sewajarnya. Bau bunga ini. Akhirnya saya sama teman-teman, piye iki carane mutuske piye iki? Saya sama Yanto akhirnya yang turun ke bawah. Teman-teman yang dari Bandung di koordinat tadi di tempat yang untuk istirahat tadi menunggu di situ. Ya wis Mas Glebo sama Yanto turun aja wis. Laporan di pos bawah. Kalau di situ ada bangkai, ada mayat yang tergeletak di situ. Barangkali pendaki yang hilang, yang tidak ditemukan, yang baru dicari. Saya sama Yanto akhirnya turun dengan tergopoh-gopoh. Ya saya turun sedikit berlari karena kan memang jalannya turun. Sedikit berlari pakai senter. Akhirnya sampai di pos bawah. Saya kan ada laporan di situ. Kebetulan di situ kan bapak-bapak yang di situ kan memang pada situ kan belum ada HP. Mereka masih pakai HT ya. HT itu pakai yang besar itu tuh, yang pakai gelombang itu. Terus ternyata bapak-bapak, loh bener Mas, memang itu tadi memang sudah ada yang berangkat Mas. Jadi Sumbing ini yang 3 jalur yang lain memang sudah disebar tim SAR untuk mencari si bunga tadi. Aku tuh dengan bapak, astagfirullah ternyata bener tuh Pak, berarti si bunga tadi memang menunjukkan. Nah, akhirnya keputusannya ya udah Mas Glebo sama Mas Yanto di sini ya untuk laporan dan untuk kesaksian selanjutnya. Aduh, aku akhirnya saya lemas Mas. Saya kan otomatis kan saya nggak jadi naik. Saya di situ menunggu. Akhirnya bapak-bapak pakai HT, pakai menghubungi yang lain. Nah ini Mas, teman-teman saya di sana. Akhirnya bapak-bapak naik ke atas, saya di pos bawah. Setelah saya di bawah, selesai laporan, ya udah. Jadi klimaksnya saya tidak jadi naik. Dan ternyata maaf si bunga tadi ternyata pendaki gaib yang ingin menunjukkan tempatnya dia jatuh, tempatnya dia hilang, menunjukkan jasadnya, bahwa jasadnya ada di situ. Jadi kesimpulannya seperti itu, klimaksnya akhirnya saya sama Yanto pulang, enggak jadi naik gunung.
kejadian selanjutnya ketika saya naik gunung, kejadiannya di tahun 2000. Saya kan masih penasaran ingin mendaki gunung-gunung besar. Kebetulan pada saat itu saya tertariknya dengan Gunung Merapi, karena kan di Gunung Merapi itu banyak kisah-kisah misteri, banyak kisah-kisah yang di luar nalar, banyak kejanggalan di sana. Saya tertarik naik ke sana. Dan pada saat naik ke Gunung Merapi ini, saya tidak mengajak Yanto. Saya mengajak teman saya Pak Ijo, yang karena memang sebelum gunung yang lain saya memang dari awal memang mengajak teman saya Pak Ijo ini yang punya keberanian. Ayo Pak Ijo, kita naik gunung mana? Merapi. Oke, siap. Kita berangkat ke Merapi. Anehnya saya berangkat ke Merapi itu nggak melihat dari, asal berangkat saja. Kebetulan waktu itu kan saya memang masih muda, dan kebetulan saya tidak bekerja. Berangkat pagi, sampai di sana sore. Kita ke trek yang orang bilang tuh treknya agak mudah didaki, itu masuk base camp jalur Selo. Jalur Selo itu kalau nggak salah desa Pelalangan, kecamatan Boyolali. Ketinggiannya sekitar 29-30. Tapi saya nggak tertarik ketinggian dan estimasi pendakian yang 3 atau 4. Saya tertarik dengan hal-hal misteri yang mungkin bisa saja saya hadapi, saya alami. Nah, saya sampai di sana, turun dari terminal, di pintu mau turun itu ada bapak-bapak satu ngotok menepuk punggung saya. Plok. Pripun Mas? Wah, sugeng sonten Mas. Badhe ting pundi? Dengan Jawanya yang kental sekali. Dengan logat kromo inggilnya. Gimana Mas? Wah, ini pasti mau mendaki ini, tanyanya. Ya Pak, mau mendaki Pak. Berapa orang? 2 orang. Wah, kendel ya, wah berani sekali ya. Naik cuma 2 orang. Ya sudah, hati-hati ya. Ya saya tidak pedulikan. Orang tidak dikenal toh, hanya bapak-bapak. Saya jawab, "Ije Pak, monggo," gitu. "Ya Pak, permisi, mari." Saya dengan teman saya, pintu masuk Selo yaitu ke desa Selokopo, kalau nggak salah desa Selokopo. Saya beristirahat di situ seperti biasa, pendakian kan selalu malam hari. Seperti biasa saya istirahat, menunggu waktu maghrib dan waktu sholat isya. Saya melakukan perjalanan, kalau dari Selokopo ke Terminal 1 Selokopo 2 ada 2 jalur, yaitu Punggungan dan sedikit tanjakan. Kalau ke kiri ada tebing-tebing, saya memilih yang jalur tebing-tebing. Tiba-tiba bapak yang bertemu saya tadi kembali bertemu saya. Saya sedikit terkejut, hanya sedikit terkejut. Wah, masih jadi naik gunung juga Mas ya? Ya Pak. Lah gimana, wong sudah niatnya mau naik gunung Pak? Wah, kalau bisa jangan naik dulu Mas. Lah ada apa Pak? Ya pesan saya tuh kalau bisa jangan naik dulu. Jenengan pulang aja. Loh Bapak ini gimana sih? Lah wong saya tuh dari rumah dari Semarang jauh-jauh ke sini kok malah Bapak dengan entengnya jangan naik gunung. Nggak usah naik gunung. Saya aja begitu. Ya udah, saya cuma berpesan kalau bisa jangan naik gunung dulu. Saya enggak tahu Bapak itu kemana. Enggak tahu perginya ya. Saya enggak mau bilang, tiba-tiba hilang, enggak mau bilang. Setelah teman saya kencing, saya melakukan perjalanan. Setelah sampai ke pos 3, kali ini saya agak terkejut. Loh Mas, loh kok dablek, loh Bapak saking pundi Pak? Loh Bapaknya dari mana kok ngerti-ngerti muncul? Loh Mas, kamu kok bandel tuh Mas? Ojo munggah Mas, nanti ya ada bahaya yang mengintaimu loh Mas.
Loh bapaknya kok ngelarang-larang saya, apa bapaknya yang punya gunung ini? Saya bilang begitu. Setelah bapak itu pergi, saya baru bercerita sama si Pak Ijo teman saya. Jo, ini tadi saya bertemu bapak yang satu di waktu kita turun, terus di pos 1 sama di sini. Bapak-bapak siapa toh? Ya saya tidak tahu. Bapak-bapak tuh pakai blangkon, pakai bahasa Jawa. Katanya Dewi ratu munggah. Dewi tidak usah naik, nanti ada bahaya yang akan mencelakakan kita atau ada hal-hal yang membahayakan kita. Katanya bapaknya begitu. Si Pak Ijo juga nggak percaya, bahaya-bahaya opo, asal Dewi hati-hati yo ora nang apa-apa to. Insya Allah begitu. Tetap dia munggah. Di bapaknya di yo ora ana to, wong aku Dewi saya sendiri ndak tahu kok. Bapaknya kok malah kamu tanya bapaknya di mana? Wong setiap ketemu saya dan dia tuh datangnya tiba-tiba juga perginya tiba-tiba. Akhirnya saya sama si Pak Ijo melanjutkan perjalanan hampir melewati Pasar Bubrah. Jadi perjalanan antara ke pos 3 sampai ke Pasar Bubrah, saya merasakan hal-hal ganjil ketika saya duduk sama si Pak Ijo. Saya lihat ke belakang loh, itu tadi kok perasaan tidak ada jalur ke kanan, kok ada ibu-ibu rombongan sepertinya mau ke pasar. Terus jalan menghilang kegelapan. Saya bilang ke Pak Ijo, Jo, kayak kok no ibu-ibu mana itu loh lewat ke setapak yang lain. Lu mau kan tadi kan tidak ada jalan ke sana. Ya wis lah, Dewi tetap melaku. Akhirnya sampai ke Pasar Bubrah. Kalau nggak salah Pasar Bubrah itu tempatnya pasar setan. Nah, sampai di Pasar Bubrah ini saya diseret. Loh Mas, kamu tuh bandel sekali ya. Saya bilang ini tuh Selasa Kliwon. Saya terkejut. Saya baru sadar kalau saya tuh sama si Pak Ijo berangkatnya hari Selasa Kliwon. Ternyata hari Selasa Kliwon itu pasarnya pasar setan. Itu lu lihat kamu di bawah itu loh. Itu pasar setan. Kamu lihat sendiri. Ya Allah, astagfirullah. Di sana benar-benar pasar setan, berbagai makhluk, berbagai bentuk. Di sana dengan keramaian seperti pasar. Wujudnya bermacam-macam Mas. Ada yang anak kecil dengan mata merah. Ada yang ibu-ibu berambut panjang dengan wajah yang pucat saja putih. Ada yang seperti makhluk warna merah, tubuhnya merah semua, bermacam-macam Mas. Gitu. Terus yang lain-lain saya tidak mau, tidak berani lagi, saya malah saya takutnya nanti jadi trauma sendiri buat saya. Akhirnya kemudian saya dibalikkan. Bapak tadi bilang, kamu lihat sendiri toh, ini Selasa Kliwon, kamu nekat naik sampai ke puncak, kamu akan mengalami hal-hal yang berbahaya sekali buat kamu berdua. Sebaiknya kamu berdua turun sekarang juga, kalau tidak kalian mengalami hal-hal atau kalian dibawa ke alam gaib. Karena kala itu yang terakhir sama saya sama Pak Ijo diperlihatkan benar-benar. Saya sama Pak Ijo akhirnya kembali turun ke bawah, nggak berani naik, benar-benar kembali naik dengan secepat mungkin, dengan langkah yang tanpa babi bu langsung turun ke bawah. Ya udahlah, lain kali kita lain hari lain dari yang baik. Saya pilih begitu sama Pak Ijo, saya pulang. Jadi ya saya pesannya saya ya, titik baliknya saya mendaki itu benar. Kalau yang dimitoskan orang, kalau konon katanya di gunung-gunung itu banyak misteri, banyak mitos seperti ini, itu benar. Bagi saya mitos dan misteri itu bukan mitos, itu benar-benar. Jadi kalau firasat, kalau pertanda benar-benar akan Anda alami. Jadi kalau
bagi saya dunia lain atau alam lain itu nyata adanya. Makanya kita harus bisa berdampingan dan bisa menghormati mereka. Buat pendaki yang lain, janganlah sembrono, janganlah suka sakar PDP, jangan takabur. Jadi jenengan ikutilah aturan, ikutilah larangan yang ada di gunung. Jadi ikutilah. Insya Allah kita akan berangkat mendaki dan pulang mendaki dengan selamat. Itu berita Mbak Bunga yang tadi meninggal itu ada di koran nggak waktu itu? Waktu itu saya nggak tahu sih masalahnya dengan yang jelas Bapak yang di pos tadi cerita bahwa 3 hari yang lalu ada pendakian bersama mahasiswa hilang, sudah dalam pencarian, itu saja sih. Berarti cukup menghebohkan gitu ya? Cukup mengerikan ya. Dan ketika saya pulang pun nama saya dan kelima teman saya, nama saya masih dicatat. Takutnya kan kalau untuk masih saksi-saksi gitu. Oke, Sobat Malam Mencekam, 2 kisah dari Mas Glewo mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita, khususnya Anda yang sering mendaki ke gunung-gunung ya. Jangan lupa untuk membacakan doa dan selalu ingat kepada Allah ya, serta tingkatkan keimanan di sana. Jadi jangan sembarangan ya, kalau bahasa kitanya itu sompral ya begitu ya. Baik, Sobat Malam Mencekam dari Tanjakan Gombel, Mang Ei dan tim dari Kota Semarang undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.